Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah proses bisnis TI. Kali ini kita bahas pertemuan 1, yaitu bisnis proses manajemen. Apa itu bisnis? Bisnis bisa didefinisikan yaitu suatu organisasi, sekelompok orang, atau perusahaan yang melakukan transaksi, perdagangan, baik jasa, barang, atau keduanya, secara komersial dan mencari keuntungan daripadanya. Nah, pelaksananya siapa? Ini adalah pemodal atau investor, baik perorangan atau kelompok. Nah, bagaimana kepemilikan bisnis? Ada yang dimiliki perorangan, ada yang dimiliki beberapa orang, atau karyawan, atau yang bentuknya partnership. Ini bisa dimiliki lebih dari 2 orang atau sekelompok orang, perusahaan yang saling bekerja sama. Ada yang berbentuk corporation, di mana ini dimiliki oleh lebih dari 1 orang atau pemegang saham. Bentuknya bisa perusahaan swasta atau pemerintah, atau kooperatif, dimiliki lebih dari 1 orang yang bekerja sama dalam bentuk koperasi. Nah, manajemen bisnis ini digunakan untuk menjalankan sebuah bisnis. Beberapa manajemen bisnis ada finance management, marketing management, human resource management, strategic management, production management, operation management, service management, informasi teknologi management, customer relationship management. Nah, apa itu bisnis proses manajemen? Salah satu cara menemukan semua aspek yang berkaitan dengan proses manajemen bisnis. Yang pertama ada tujuan atau goal, kemudian ada apa yang dibutuhkan oleh klien, ada efektivitas, ada efisiensi, ada capability of change from traditional hierarchical management, kemudian ada manajemen yang menjadi bottom up atau horizontal management. Kemudian ada size atau scope of management firm, di mana ini adalah usaha kecil, fleksibel dibanding usaha besar. Kemudian ada di sektor and country, ini beda sektor dan negara, beda aturan. Ada limited liability companies, ini melindungi pemilik bisnis dari kebangkrutan dengan beberapa aturan. Kemudian ada tax advantage, ini untuk mendapatkan kompensasi pajak, kemudian memberikan informasi tentang jenis bisnis. Nah, dalam proses pelaksanaannya, sebuah bisnis ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada operasi, sistem informasi, manajemen. Kita bahas yang pertama adalah proses operasi, terdiri dari uraian prosedur dan aturan-aturan demi terlaksananya sebuah bisnis, dapat dituangkan dalam activities diagram. Kemudian rangkaian kegiatan operasional bisnis melibatkan manusia, peralatan, unit, organisasi, kegiatan, dan prosedur. Biasanya berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Bertujuan menyelesaikan pekerjaan organisasi. Nah, proses informasi ini melakukan pencatatan data, pemeliharaan data, dan penyajian informasi. Melibatkan mulai dari manusia, peralatan, otorisasi, unit organisasi, kebijakan, dan prosedur. Nah, tujuannya sebagai pendukung operasi dan manajemen dalam menjalankan fungsi organisasi dengan menyediakan informasi. Otorisasi adalah proses masuk ke dalam sebuah sistem informasi. Nah, analisa masukan atau output ini berupa data atau raw data. Kemudian analisa keluaran atau output, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah sebuah perusahaan menjalankan sebuah proses bisnisnya, kemudian melihat apakah yang dibutuhkan dari hasil dari proses bisnisnya. Nah, input harus ada outputnya, begitupun sebaliknya. Nah, dalam penggunaan DFD atau data flow diagram, ini untuk menggambarkan aliran data. Kemudian ada proses manajemen, ini melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Menggunakan proses operasi dan proses informasi sebagai masukan. Melibatkan manusia, otorisasi, unit organisasi, kebijakan, dan prosedur. Bertujuan untuk menjalankan fungsi manajemen. Kemudian setiap output yang diserahkan atau disajikan kepada pihak manajemen harus memiliki kepentingan guna pengambilan keputusan.
Kemudian contoh ada yang namanya laporan penjualan atau sistem informasi penjualan. Untuk melihat seberapa besar atau banyaknya penjualan dalam periode tertentu, ini melihat barang-barang apa saja yang paling laku terjual. Hal ini sebagai bahan, masukan, dan pertimbangan bagi manajemen agar barang-barang tersebut terpenuhi ketersediaannya pada bulan berikutnya. Kemudian contoh lagi dari laporan peminjaman dan angsuran. Ini contohnya sistem informasi koperasi simpan pinjam. Untuk melihat beberapa banyak pengajuan pinjaman tiap bulan, berdasarkan angsuran yang masuk, seberapa besar uang yang dapat dipinjamkan kepada anggota-anggotanya dalam periode tertentu. Kemudian contoh lagi dari laporan penerimaan siswa baru. Ini untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang masuk pada tahun ajaran tertentu, dapat menentukan kuota kelas dan guru pengajarnya. Kemudian ada lagi laporan pendapatan atau sistem penjualan juga. Ini juga melihat seberapa besar pemasukan dalam periode tertentu, dapat menentukan arus uang yang akan digunakan untuk kebutuhan strategi selanjutnya. Demikian penjelasan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.